Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarmu siang ini? Sehat? Sehat, Bu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya minta tolong seperti biasa ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum belajar malah kita berdoa selesai. Sebelum belajar malah kita berdoa selesai ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kirim. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Silakan duduk kembali. Sebentar ya. Adliansa, hadir? Ada Adliansa? Akif Hariri, hadir Bu. Muhammad Faruqi, Hadir, Bu. Sefi Ananda, Hadir, Bu. Fizri Arba'i. Hari ini kita masih mempelajari materi yang sama. Kita masih mempelajari tentang teks eksplanasi. Kalau di pertemuan sebelumnya kita mengidentifikasi teks eksplanasi, pada hari ini apa Bu yang harus kita pelajari? Apakah di pembelajaran Ibu? Ini dia. Sebentar ya, kita tengok bersama-sama. Kita lihat bersama-sama. Nampak? Iya. Ada yang mau membacakan? Ayo, siapa yang mau membacakan? Silakan. Iya, silakan. Berdiri nak, baca biar nampak kawan. KD pembelajaran menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Iya. Hari ini KD pembelajaran kita adalah menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi. Kalau di pertemuan sebelumnya kita hanya dimintanya untuk mengidentifikasi informasi, pada pertemuan kali ini kita diminta untuk membuat, mampu menyajikan baik secara tertulis maupun secara lisan. Itu dianya. Ya. Jadi apapun jenis materi pelajaran kita, pada akhirnya kita diminta untuk membuat. Kita harus mampu untuk menyajikan. Kalau di beberapa pertemuan yang lalu kita diminta untuk membuat teks puisi, pada hari ini kita diminta untuk membuat sebuah teks eksplanasi. Ini KD pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut untuk bagaimana sih Bu cara menyajikan teks eksplanasi, ada baiknya kita ingat pelajaran kita sebelumnya tentang mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Apa saja yang sudah kita bahas? Ada apa yang pertama? Ada pengertian. Ada yang masih ingat mengenai pengertian dari teks eksplanasi? Ada? Iya, silakan. Teks eksplanasi menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian. Iya, menjelaskan suatu fenomena atau Kejadian. Ada lagi apa yang sudah kita pelajari tentang struktur. Siapa yang masih ingat tentang struktur teks eksplanasi? Iya, silakan berdiri. Struktur tersebut diawali dengan pengenalan fenomena, rangkaian peristiwa hingga ulasan. Diawali dengan identifikasi fenomena. Selanjutnya Penggambaran rangkaian kejadian. rangkaian kejadian dan yang terakhir ada ulasan atau disebut dengan interpretasi. Baik ya, hari ini bagaimana sih Bu cara menyajikan informasi? Cara menyajikan. Kalau kita hanya mengidentifikasi informasinya mudah Bu, ya kan? Kita tentukan saja strukturnya, bagaimana kaidah kebahasaannya. Tapi sebelum kita melanjutkan bagaimana langkah-langkahnya, ada nggak yang bisa menjabarkan? Apa sih kira-kira manfaat kita mempelajari teks eksplanasi? Iya, silakan Bu Rina. Manfaat mempelajari teks eksplanasi adalah
agar kita bisa mengerti suatu informasi secara detail berdasarkan pendapat mayoritas dan data faktual yang ada seperti pengertian, penjelasan, proses, dan lain-lain. Iya, supaya kita bisa mendapatkan sebuah informasi secara detail katanya. Kemudian secara apa lagi? Mendapatkan fakta dari pendapat siapa? Dari pendapat orang kebanyakan atau mayoritas. Baik, itu manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita mempelajari teks eksplanasi. Ada satu lagi, setelah kita mempelajari teks eksplanasi, kita akan bisa menuliskan. Menuliskan apa, Bu? Menuliskan sebuah kejadian, fenomena yang terjadi di sekitar kita. Paham kan? Sudah tahu kita bagaimana caranya untuk menuliskan sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ya, sebelum kita lanjutkan materi kita, saya akan membentuk kamu dalam kelompok-kelompok kecil. Yang namanya saya sebutkan, tolong langsung bergerak ke kelompoknya masing-masing. Paham? Ada satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Jadi saya mau nanti kelompok 1 di sini, sebelah kanan saya paling depan. Kemudian kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 dan kelompok 5. Paham? Paham ya? Iya, bagus. Saya panggil namanya, langsung membentuk kelompok masing-masing. Kelompok 1, Adliansa, silakan langsung gerak. Barita Yosi, ya. Selanjutnya Davin Khairi, Indah Nilamsari, kelompok 1 di sini. Ayo langsung rapatkan saja mejanya. Kelompok 2, Nadine Mesipa, kelompok 2 sini. Mafaza Azhar Lubis. Ayo langsung cepat geraknya. Kelompok 3. Sudah pada kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Di sana ya. Semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Saya mau sebelum kita lanjutkan materi kita, perhatikan baik-baik video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Karena nampak kan? Sudah kita perhatikan bersama video yang kita tonton bersama tadi. Sudah kita tonton, ya kan? Video apa itu? Ada yang bisa memberikan pendapat kira-kira ini video tadi tentang apa sih? Ada? Jangan keroyokan. Kalau siswa keroyokan jawabnya pasti bisa semua, ya kan? Biasakan, angkat tangannya. Kemudian Bu, saya Bu, menurut pendapat saya Bu. Ayo, siapa yang berani? Ayo, siapa? Hujan deras yang Silakan. mengakibatkan banjir, Bu. Apa? Hujan deras yang mengakibatkan banjir. Hujan deras yang mengakibatkan banjir. Tadi nampak ada cuaca terang, ada pesawat, iya kan? Kemudian datang hujan, ada apa lagi? Angin. Petir, apa lagi? Angin kencang, apa lagi? Ades? Ada pohon ditebang, Bu. Ada hujan deras, Bu. Ada petir, ada angin kencang, Bu. Mengakibatkan terjadinya Banjir dan longsor. banjir, Bu, kebanjiran. Jadi video yang kita tonton tadi video tentang banjir, gitu deh ya. Setelah kita lihat video tadi, Nak, sudah sama-sama kita tentukan itu video tentang banjir, apa sebab akibatnya. Sekarang coba perhatikan baik-baik. Bagaimana sih, Bu, langkah-langkah menyusun sebuah teks eksplanasi, Bu? Nah, ada yang mau membacakan? Bagaimana sih langkah-langkah menyusun sebuah teks eksplanasi supaya nanti bisa kita praktikkan
silakan. Berdiri. Ya. Yang kuat suaranya ya. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. 1. Menentukan topik yang menarik. Fenomena alam, sosial atau budaya. 2. Membuat rancangan kerangka teks. 3. Mengumpulkan referensi. 4. Mengembangkan teks. 5. Menyunting teks. Iya, ada 5 langkah yang bisa kita lakukan ketika kita akan menuliskan sebuah teks eksplanasi. Yang pertama katanya di situ adalah tentukan dulu topik yang menarik. Baik itu tentang fenomena alam, fenomena sosial maupun fenomena budaya. Baru yang kedua apa? Buat kerangkanya. Yang paling penting buat kerangkanya. Selanjutnya apa lagi Bu? Selanjutnya cari informasi mengenai fenomena yang telah kita tentukan tadi. Baru yang keempat apa? Kembangkan teks itu. Setelah kita buat kerangkanya, baru kita kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Barulah yang terakhir kita diminta untuk menyuntingnya, memperbaikinya, baik dari segi struktur maupun gaya kebahasaan teks tersebut. Baik ya, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Coba kita coba dulu membuat kerangka dari gambar berikut. Kita buat kerangka teks eksplanasinya supaya nanti bisa kita susun menjadi sebuah teks eksplanasi. Itu dianya ya. Baik, ini gambar apa tadi nak? Gambar pelangi. Fenomena alam kah ini? Iya. Biasanya kapan kita lihat ini? Setelah hujan. Iya, setelah hujan. Tadi kita lihat contoh video banjir. Karena hujan juga. Ini fenomena pelangi bisa kita lihat juga setelah hujan. Kalau setelah hujan harinya cerah, kita lihat pelangi. Tapi kalau setelah hujan gelap, ya kita tidak bisa juga melihat pelangi. Itu dia. Ini. Bagaimana sih Bu contoh dari kerangkanya? Ini dia kerangkanya. Identifikasi fenomenanya bagaimana? Selanjutnya urutan sebab akibatnya bagaimana? Baru yang terakhir interpretasi atau ulasannya bagaimana supaya bisa kita menjadikannya sebuah teks eksplanasi. Siapa yang bersedia membacakan? Yang pertama, bagian identifikasi fenomena. Siapa yang mau membacakan? Bagian identifikasi. Baik, diri. Identifikasi fenomena. Pelangi adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasaan cahaya matahari oleh butiran air. Iya. Yang pertama, di bagian identifikasi fenomena. Pelangi adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan. Bukan kebiasaan itu ya, pembiasan cahaya. Pada bagian kedua siapa? Iya, silakan diri. Pernyataan sebab akibat. Pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang. Iya, pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang. Ada lagi yang kedua? Pada mulanya matahari melewati tetes hujan, lalu dibiaskan atau dibelokkan ke tengah tetes hujan. Iya, pada mulanya matahari melewati tetes hujan lalu dibiaskan atau dibelokkan ke tengah tetes hujan. Yang ketiga, pada bagian interpretasi atau ulasan. Mana? Balik ke kelompok ini lagi atau ada dari kelompok lain yang mau membacakannya? Iya, silakan. Iya, berdiri nak. Interpretasi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan si pengamat. Iya, pada bagian interpretasi atau ulasan disebutkan di situ pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan si pengamat atau yang melihat pelangi tersebut. Itu tadi ya. Sudah kita buat kerangkanya. Jadi nak, kita tentukan dulu garis-garis besarnya. Nah, itulah bahasa yang lebih gampang kamu cerna daripada saya hanya sekedar mengatakan kerangka, ya kan? Kerangka ini apa sih Bu? Nanti saya takut di dalam benakmu kerangka ini gambar tulang-tulang berulang itu, bukan ya? Tapi apa garis-garis besarnya untuk teks atau untuk satu topik tertentu sehingga kita bisa mengembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi. Garis-garis besarnya di bagian identifikasi fenomena apa? Kemudian garis-garis besarnya di bagian urutan sebab akibat apa? Baru yang terakhir di bagian ulasan atau interpretasi, itu apa garis besarnya? Supaya nanti bisa kita kembangkan menjadi sebuah teks yang utuh. Itu tadi contoh dari pelangi. Paham?
Paham sampai sini? Ambu. Ini dia contoh teks yang tentang pelanginya. Setelah tadi kita tentukan kerangkanya, kita kembangkan. Ini bagian identifikasi fenomenanya. Ini bagian kronologinya atau urutan sebab akibat. Dan yang terakhir, ini bagian ulasannya atau interpretasi. Sekarang saya akan membagikan sebuah LKPD. Paham apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Iya, saya akan bagikan LKPD masing-masing ke kelompok. Dilihat-lihat dulu ya. Perhatikan baik-baik LKPD tersebut. Perhatikan baik-baik. Ya. Ada tugas kelompok. LKPD yang pertama ada tugas kelompok. Ada gambar di situ? Ada, Bu. Ada berapa gambar? 6 gambar. Gambar yang pertama ini gambar apa? Orang bermain handphone, gadget. Fenomena apa nih? Sosial. Fenomena sosial. Yang kedua gambar apa? Iya, sampai menumpuk. Fenomena apa ini? Fenomena sosial. Nih? Tawuran. Anak sekolah. Ya. Terus gambar apa? Gunung meletus. Fenomena apa ini? Fenomena alam. Gerhana. Selanjutnya ada kebakaran hutan. Baik, masing-masing kelompok saya mau pilih salah satu gambar. Paham? Bukan kelima-limanya. Pilih salah satu gambar dari ke-6 gambar ini. Kemudian dari gambar yang kamu pilih, buatlah sebuah kerangka teks eksplanasi seperti yang kita buat tadi. Seperti yang kamu bacakan tadi. Pada bagian identifikasi masalahnya apa ya? Kemudian pada bagian urutan sebab akibatnya apa ya yang pas dari gambar ini? Baru kemudian pada bagian ulasan atau kesimpulannya apa yang tepat dari gambar tersebut. Baik, kelompok 1 memilih gambar apa? Tawuran. Kelompok 1 memilih gambar tawuran. Saya berharap kelompok yang lain tidak memilih gambar yang sama ya. Kelompok 2 gambar apa? Bermain handphone. Kelompok 3 kebakaran hutan. Kelompok 4 gunung meletus. Kelompok 5 gerhana. Iya, masing-masing kelompok sudah memiliki topik, sudah memiliki gambar yang dipilih. Ada topik yang harus ditentukan kerangka teks eksplanasinya. Kalau begitu, saya mau masing-masing kelompok silakan berdiskusi mengenai gambar yang telah didiskusikan. Buatlah kerangka dari teks tersebut. Silakan diskusikan. Baik, sebelum kita mulai diskusi, ya, sebelum kita mulai diskusi, coba semuanya berdiri. Ya, ini semuanya. Baik ya, untuk mengusir malas, kepenatan, saya mau kita rehat-rehat dulu sejenak, kita bergerak-gerak dulu sejenak, ya kan? Iya, boleh bergerak-gerak dulu tangannya ya, boleh
Kalau ada yang membingungkan, halo. Kalau ada yang bingung, masih belum paham, boleh dipertanyakan lagi sama saya ya. Oh, bagus pertanyaan Bu. Ini masing-masing kelompok satu atau berkelompok? Ini tugas kelompok. Paham? Tugas kelompok. Satu saja yang dikerjakan. Satu saja yang dikerjakan. Tetapi semua menulis di bukunya masing-masing. Karena nanti di rumah ada tugas lanjutan. Paham? Ya, kerjakan di buku tulismu masing-masing. Tapi nanti yang saya minta untuk tampil hanya satu saja. Paham kan? Tuliskan kerangkanya saja. Kerangka teks eksplanasinya. Baik, silakan. Kalau masih ada yang membingungkan, tanya sama ibu ya. Ayo silakan diskusikan. Ayo silakan diskusikan. Kerangkanya aja ya, Nak. Kerangka teksnya saja, bukan bagian-bagiannya. Seperti yang kita lihat di Jawabannya tak Ya, Bapak ini bagaimana? Aman? Ada masalah? Aman? Ya, silakan. Yuk terus. Kalau udah selesai, nanti saya minta satu orang dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil kerjanya. Ya. Ya. Kelompok ini aman? Aman Bu. Sini. Ini. Aman Bu. Sudah selesai? Iya, kalau begitu, kalau sudah selesai, saya mau seperti yang saya katakan tadi, masing-masing kelompok ada satu perwakilan yang membacakan hasil kerjanya. Dari kelompok mana yang ingin tampil terlebih dahulu? Silakan. Kelompok mana? Ayo, silakan. Sini, depan, bawa hasil kerjanya. Yang keras suaranya ya Nak, supaya kawan-kawan mendengar. Kelompok yang lain, tolong dengarkan ya. Tolong dengarkan hasil kerja temanmu. Kemudian berikan nanti tanggapanmu bagaimana hasil dari pekerjaan kawanmu. Bisa? Bisa Bu. Iya.
silakan Nak. Selamat siang semuanya. Iya. Saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan kelompok saya mengenai penyebab terjadinya fenomena kecanduan HP. Iya, kecanduan HP. Dengarkan baik-baik ya. Ini banyak juga nih kita lihat sekarang ya kan? Iya, silakan. Penyebab terjadinya fenomena kecanduan HP yaitu karena rendahnya kontrol diri dan kesepian. Akibat dari fenomena ini yaitu antara lain gangguan mata, mengganggu siklus tidur, mengganggu kesehatan mental, dan memicu resiko kanker otak. Interpretasinya, HP memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan remaja, tetapi dampak negatif HP lebih dominan dari dampak positifnya. Jika dilihat dari sisi finansial, sosial, maupun kesehatan. Baik, itu tadi dari kelompok 2 mengenai kecanduan HP atau gadget. Adakah dari kelompok yang lain yang ingin memberikan tanggapan? Silakan angkat tangannya. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Ayo silakan angkat tangannya. Ya, mana? Ya, silakan. Saya ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Hasil presentasi dari kelompok 2 Bu sudah bagus. Ya, sudah tepat. Gitu. Terus, ada lagi? Bacaannya kurang jelas. Bacaannya kurang jelas, kurang lembut kali ya kan Nak? Pembacaannya kurang jelas, tapi dia sedih menyampaikannya ya. Bacaannya kurang jelas Bu. Baik, ada lagi dari kelompok yang lain? Pas? Pas. Kalau begitu terima kasih kelompok 2, kasih aplaus, kasih tepuk tangan dulu ya. Baik, kelompok mana lagi yang ingin menampilkan? Satu kelompok lagi, silakan. Dengarkan baik-baik ya. Selamat siang teman-teman. Siang. Yang keras suaranya, kuat. Saya akan membacakan fenomena tentang gunung meletus dari kelompok 4. Kerangka teks eksplanasi tentang fenomena gunung meletus. 1. Pernyataan umum. Pengertian gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang mengeluarkan isi yang ada di dalamnya, misalnya lava dan lahar. 2. Sebab akibat. Gunung dapat meletus karena adanya pergeseran lem tumpahan di hasil maka sebagai aktivitas gunung berapi berkaitan dengan jalan tumpahan yang bergerak mengiring. 3. Interpretasi. Baik, kelompok berapa tadi? 4 ya. Kelompok 4 sudah membacakan hasil kerjanya. Adakah dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Jawabannya udah tepat Bu Buka dari aja sana, buka aja maskernya. Iya. presentasi dari kelompok 4. Jawabannya itu udah tepat, tetapi cara membacanya kurang kuat. Jadi yang di belakang merasa nggak dengar. Oh, karena kalian boleh belakang nggak kedengaran ya. Baik. Sudah tepat jawabannya katanya, tapi karena mereka di ujung suaranya kurang keras, sehingga mereka tidak terdengar. Ada lagi yang lain? Silakan. Itu pembacanya Bu kencang-kencang. Oh, membacanya kencang-kencang kali. Walah, kasihan kali kau loh. Iya, jadi pelajaran ya Nak, kalau kita mempresentasikan jangan terlalu cepat dalam membacakan. Paham ya? Iya, boleh. Kembali ke tempatmu. Kasih tepuk tangan yang baiklah ya Nak, demikianlah ya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil. Perhatikan baik-baik, di situ ada lembar LKPD yang selanjutnya. Kegiatan 2, penugasan individu, ada kan? Tugas individu, gambarnya sama. Masing-masing kelompok tadi sudah memilih gambar apa? Paham? Tadi sudah dibuat kerangkanya. Jadi saya mau Nak, di rumahmu masing-masing buat sebuah teks eksplanasi yang utuh berdasarkan kerangka yang sudah kamu susun bersama tadi. Paham? Buatlah sebuah kerangka teks eksplanasi yang utuh berdasarkan kerangka yang sudah kamu susun bersama-sama. Bisa ya? Iya. Gambarnya tentang apa Bu yang sudah kamu pilih juga tadi di dalam
langkah-langkah menyusun teks eksplanasi, yaitu 1. Menentukan topik yang menarik, fenomena alam, sosial, atau budaya. 2. Membuat rancangan kerangka teks. 3. Mengumpulkan referensi. 4. Mengembangkan teks. 5. menyusun teks. Iya. Kesimpulannya katanya kita tahu Bu, bagaimana langkah-langkah dalam menyusun sebuah teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Yang kedua, membuat rancangan teks. 3. mengumpulkan referensi. 4. mengembangkan teks. 5. menyusun teks. Iya, baik. Terima kasih ya atas perhatianmu hari ini. Saya mau di rumah masing-masing baca